Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita dari sebuah film Thailand yang berjudul The Lake. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini biar channel Kita Film makin banyak subscribernya dan semakin berkembang. Amin. Di sebuah desa, seorang istri bercerita kepada suaminya kalau tetangga mereka baru saja melihat ikan raksasa di danau. Tapi suaminya tidak percaya dengan yang dikatakan oleh istrinya. Sang suami lalu pergi ke danau untuk menangkap katak. Sekelompok pria sedang menangkap katak di pinggir danau. Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat ada sebuah telur besar. Saat mereka akan mengambil telur itu, ada sosok hewan misterius yang berenang sedang mendekati mereka. Ternyata itu adalah monster penghuni danau. Sang istri yang mendengar raungan suara monster pun segera pergi ke danau. Tapi dia hanya menemukan jas hujan milik suaminya. Danau itu terletak di wilayah Buengkan. Dan menurut legenda masyarakat setempat, ada monster raksasa yang menghuni danau tersebut. Polisi sedang memeriksa lokasi di sekitar danau. Seorang inspektur polisi yang bernama James lalu datang dan memeriksa keadaan mayat korban. Ada sebuah keluarga yang tinggal di sekitar danau Buengkan. Mereka adalah Lin yang mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Mei. Lin menyuruh Mei untuk membangunkan kakak mereka yang bernama Kang. Mei dan Kang lalu pergi mencari ayah mereka yang dari semalam belum pulang dari mencari ikan. Tapi tidak ada satu orang pun yang melihat ayah mereka. Mei menemukan sebuah jejak kaki monster raksasa penghuni danau. Dia berjalan mengikuti jejak kaki itu. Sampai akhirnya Mei melihat ada telur besar. Dia mengambil telur itu dan menunjukkannya kepada Kang. Dua orang ilmuwan dari Cina kebetulan sedang berada di Thailand untuk melakukan penelitian tentang perubahan iklim yang aneh. Mereka adalah Chen dan Hui. Mei membawa pulang telur raksasa yang dia temukan. Lin langsung menyuruh Mei untuk mengembalikan telur itu, tapi Mei tidak mau karena dia ingin melihatnya menetas. Diam-diam Mei membawa telur itu ke pinggir danau. Lin dan Kang kebingungan mencarinya. Mereka lalu terkejut saat melihat ada sandal yang mengapung di pinggir danau. Kang langsung panik dan melompat ke danau. Tapi tiba-tiba ada monster yang menyerang Kang. Beruntung Kang masih bisa selamat, tapi monster itu terus mengejar mereka dan menyerang para penduduk. Lin dan Kang akhirnya berhasil selamat dan segera pergi ke rumah sakit setelah mereka mendapatkan tumpangan. Setelah memeriksa kondisi Lin dan Kang, pihak rumah sakit lalu menghubungi polisi. Komandan polisi yang bernama Pak Suat bertanya kepada Lin, hewan apa yang telah menyerang mereka. Lin berkata kalau yang menyerang mereka bukanlah hewan tetapi monster. James mendapat laporan bahwa monster danau Buengkan menyerang kota. Sesampainya di kota, James melihat banyak korban serangan monster itu. Dia dan anggota polisi yang lain berusaha mencari tahu monster apa yang telah mengacaukan dan menyerang kota. James menjemput putrinya yang bernama Pam. Pihak sekolah melaporkan kalau Pam habis berkelahi dan Pam pun harus diskors dari sekolah. Chen dan Hui pergi ke rumah sakit untuk melihat para korban serangan monster. Kang seperti sedang bermimpi. Dia melihat Mei sedang bersama monster itu. Dan akhirnya Kang pun kembali sadar. Kang mengalami luka yang cukup parah di lehernya sehingga dia tidak dapat berbicara. Dia lalu mengambil kertas dan menulis bahwa dia tahu di mana monster itu bersembunyi. Seorang perawat melaporkan bahwa Kang dan Lin telah kabur dari rumah sakit. Ternyata mereka berdua menemui Pak Suat. Lin berkata kalau kakaknya tahu di mana monster itu. Kemudian mereka dengan dibantu beberapa orang penduduk pergi mencari monster itu. Ternyata setelah monster itu menggigit Kang, dia sekarang seperti mempunyai ikatan. Kang jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh monster itu. Atas petunjuk dari Kang, mereka mengepung monster danau. Tapi saat monster itu diserang, Kang jadi ikut kesakitan. Monster danau pun akhirnya berhasil ditangkap. Pak Suat dan anak buahnya menemukan sebuah telur besar di pinggir danau. Tidak berapa lama, James lalu datang. Ternyata mereka juga menemukan ada jejak kaki monster raksasa. Salah satu polisi melapor bahwa mereka menemukan ada satu orang yang selamat. Ternyata dia adalah Mei. Pak Suat memerintahkan untuk segera mengevakuasi warga Buengkan ke kuil sebagai tempat berlindung. Sementara itu, James akan pergi membawa telur besar dan juga Mei. Pak Suat dan para anggota polisi sedang berjaga-jaga di pinggir danau. Tiba-tiba monster danau raksasa penghuni danau Buengkan muncul.
James langsung turun dari mobil saat mendengar suara teriakan. Dia akhirnya melihat ada monster raksasa yang terlihat sedang marah. Pam dan May sedang dalam bahaya. Monster itu menginginkan telurnya kembali. Akhirnya sang monster mengambil telurnya dan menyerang Pam. James menembak tabung oksigen untuk mengalihkan perhatian monster itu dan rencananya berhasil. Sekarang dia berdiri berhadapan dengan monster penghuni Danau Buengkan. James siap mengorbankan dirinya agar putrinya bisa selamat. Sementara itu, Kang sedang dalam bahaya karena para penduduk ingin membunuh monster yang berhasil mereka tangkap. Ternyata monster raksasa itu tidak melukai James dan tiba-tiba dia pergi meninggalkan James. Pak Suat berusaha menenangkan para penduduk. Dia berkata kalau mereka membunuh monster itu, maka itu sama saja dengan mereka membunuh Kang. James menghubungi Pak Suat dan menyuruh agar evakuasi segera dilakukan karena ada monster raksasa yang sedang menuju ke kota. Para penduduk kota akhirnya dievakuasi menuju kuil. Sementara itu, Pam yang terluka parah akhirnya tidak bisa selamat. Pak Suat memerintahkan kepada putrinya yang juga adalah seorang polisi untuk segera membawa para penduduk pergi ke kuil, sementara dia akan tetap tinggal di kota. Monster raksasa Danau Buengkan akhirnya sampai di kota. Para penduduk panik dan ketakutan. Chen dan Hue yang juga berada di kota sedang dalam bahaya, tapi mereka heran karena monster itu tidak menyerang mereka. Mereka berdua segera menghubungi Pak Suat. Chen berkata kalau monster itu datang hanya untuk mengambil anaknya. Kang memilih untuk tidak ikut mengungsi bersama Lin karena dia merasa harus bertanggung jawab atas ini semua. Kang lalu pergi ke danau dengan membawa anak monster itu agar induknya juga ikut dan meninggalkan kota. Dan rencananya akhirnya berhasil. Keesokan harinya, pihak pemerintah menjelaskan bahwa yang terjadi di kota itu hanyalah bagian proses syuting dari sebuah film. Dan Lin akhirnya kembali bertemu dengan May. Pemerintah dan kepolisian sengaja merahasiakan hal itu karena mereka tidak ingin banyak pemburu yang datang ke desa mereka untuk menangkap monster Danau Buengkan. 5 tahun kemudian, May sekarang sudah dewasa dan sejak kejadian itu James selalu mengawasinya dan dia akhirnya melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia melihat May sedang memberi makan monster itu dengan seekor kambing dan hubungan mereka juga terlihat sangat dekat. James yang masih merasa dendam atas kematian putrinya akan memburu monster itu. Dia mendatangi May, tapi tiba-tiba ada monster kecil yang datang dan menyerang James. James berhasil melukai monster itu dan akan membunuhnya, tapi May tiba-tiba melindungi monster itu dan mencegah James agar tidak menembaknya. James yang teringat putrinya akhirnya tidak jadi membunuh monster kecil itu. May lalu membawa James pergi ke sebuah gua dan akhirnya James mengetahui semuanya, tapi tidak dengan saya. Karena gini guys, di akhir film ini tidak dijelaskan tentang asal mula atau kisah dari sang monster. Apa mungkin monster itu adalah monster legenda penunggu Danau Buengkan, atau monster itu adalah nenek moyang dari keluarga Kang. Jadi gini maksudnya, monster itu menggigit anggota keluarga Kang dan mereka akhirnya turun-temurun berubah menjadi monster gitu apa enggak ya kira-kira ya. Oke deh, silakan kalau teman-teman punya kesimpulan lain tulis saja di kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga kalian terhibur. Tapi sebelumnya sekali lagi pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk video alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.